Baik, saya akan memaparkan materi tentang RUPS dan stock split. Materi pertama yaitu RUPS adalah bagian terpenting dari perseroan terbatas atau PT di luar kuasa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat ini menjadi tempat bagi para pemegang saham untuk memberikan hak suaranya dalam mengambil keputusan terkait dengan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa RUPS memiliki fungsi fundamental, fungsi sentral bagi para pemegang saham dalam menentukan kebijakan terkait perusahaan. Dalam RUPS ini terdapat dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan adalah rapat para pemegang saham yang dilakukan setiap tahun dalam jangka waktu penyelenggaraan paling lambat 6 bulan sekali setelah periode tutup buku. Laporan yang dipaparkan di hadapan para pemegang saham antara lain laporan keuangan, laporan laba, perubahan modal, dan lainnya. Setelah rapat ini selesai, para pemegang saham akan memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan dalam setahun ke depan guna perkembangan bisnis yang lebih baik. Yang kedua adalah rapat luar biasa. Sedangkan RUPS luar biasa dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan selama diketahui oleh pengadilan negeri atau PN setempat. Biasanya pengadaan rapat ini dilakukan ketika perusahaan menghadapi suatu peristiwa tak terduga dan harus dibahas secara mungkin. Adapun alasan mengadakan rapat RUPS luar biasa ini yaitu: pertama, hendak membubarkan perusahaan jika disetujui oleh semua peserta rapat. Yang kedua, rencana merger, peleburan, pengalihan, dan pemisahan diri dengan perusahaan lain. Yang ketiga itu memberhentikan dan mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dan yang keempat, mengizinkan permohonan pengajuan pilot ke pengadilan negeri. Adapun tujuan RUPS, yang pertama, memberikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dengan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari setiap kegiatan. Yang kedua, memberikan laporan pengawasan yang dilakukan oleh direksi komisaris. Dan yang ketiga, membahas dan mencari solusi terkait dengan masalah perusahaan selama 1 tahun periode, terutama masalah yang mempengaruhi laju pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, pihak yang boleh mengajukan RUPS, yang pertama itu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat umum pemegang saham jika terdapat hal yang sangat penting terkait dengan perusahaan dan tidak bisa menunggu untuk disampaikan pada rapat tahunan. Maka Dewan Komisaris mengadakan rapat luar biasa. Yang kedua itu pemegang saham. Selain Dewan Komisaris, pemegang saham juga berhak mengajukan rapat pemegang saham. Pengajuan ini bisa dilakukan oleh satu orang atau secara ramai-ramai para pemilik saham. Tetapi pengajuan tersebut harus mewakili minimal 10% dari suara pemegang saham. Lainnya, jika hanya mewakili satu suara saja, maka rapat tersebut bisa diajukan ke pengadilan keputusan, baru bisa diterima jika memperoleh suara sekurang-kurangnya setengah dari para pemegang saham. Selanjutnya, materi kedua yaitu stock split, yaitu suatu tindakan pemecahan saham menjadi jumlah yang banyak dengan nilai lebih rendah per lembarnya, tetapi nilai sebenarnya sama, cuma per lembarnya yang berbeda. Tindakan stock split ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Perusahaan dengan fundamental yang baik umumnya melakukan stock split dengan harga saham yang tinggi. Harga saham yang tinggi pada suatu sisi menunjukkan performa perusahaan yang baik. Adapun jenis-jenis stock split,
Terdapat dua jenis mendasar yang biasa dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang pertama adalah split up atau pemecahan saham naik. Jenis ini merupakan pemecahan nilai nominal di masing-masing lembar saham seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Stock split dengan pecahan saham 1:3, artinya lembar saham sebelumnya dipecah menjadi 3 lembar dengan masing-masing nominal yang lebih kecil. Sedangkan split down atau reverse stock split adalah tindakan untuk meningkatkan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham sebenarnya. Contoh reverse stock split dengan pecahan saham 3:1, artinya tiap lembar saham sebelumnya ditukar dengan satu lembar saham baru. Misalnya kita mempunyai uang 5 lembar bernominal 1.000 rupiah ditukar dengan satu lembar uang bernominal 5.000. Adapun untung rugi stock split, yang pertama bagi emiten. Keuntungan yang diperoleh emiten yang pertama membuat suatu saham lebih liquid. Yang kedua, kapasitas pasar perusahaan tidak berubah. Adapun kerugian yang diperoleh emiten yaitu tidak menjamin 100% dilirik investor karena tergantung lagi pada kinerja perusahaan. Untung rugi bagi para pemegang saham. Yang keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham yang pertama dapat memiliki saham dengan jumlah banyak. Yang kedua, berpotensi untung karena aksi stock split membuat pergerakan harga saham semakin gesit, apalagi ditopang kinerja yang baik dan fundamental yang kuat. Adapun kerugian yang diperoleh pemegang saham yaitu karena jumlah saham yang beredar semakin banyak, maka tingkat keuntungan yang diterima lebih kecil. Ini akan dialami oleh investor baru. Itulah materi dari saya, sekian.